ini sudah live rekamannya, sudah langsung direkod di sini Mas. Nah, jadi kita latihannya hari ini belajar memanipulasi gambar dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Nah, kita tunggu dulu, ini masih muter-muter. Jadi ini sudah live, ini sudah saya record. Terus ini sudah kerekam berarti ya. Bentar, kita tunggu dulu. Saya pakai mikrofon aja biar agak jelas. Not tidak merespon. Mana nih? Ini saya close dulu, close program dulu. Oke, agak lama. Oke ya, kita sudah. Jadi kita latihan hari ini belajar memanipulasi gambar. Nah, di mana contohnya sudah saya siapkan nih di folder Photoshop. Misalnya di pertemuan 1 gambarnya tak view large icon, jadi biar lebih kelihatan. Nah, ini pertemuan 1 itu misalkan kita membuat gambar-gambar Mas. Gambar-gambar seperti ini, lukisan lah, katakanlah gabungan dari beberapa gambar yang ada. Jadi misalnya gambar-gambar bahannya itu ada seperti ini. Ini gambar 1 misalnya. Ini gambar 2, gambar 3, gambar 4. Nah, 4 gambar ini saya gabung-gabungkan menjadi satu kesatuan yang harmonis seperti ini. Jadi ini kombinasi dari 4 gambar tadi. Nah, kita bikin desain sendiri, karya sendiri dari bahan-bahan yang sudah kita sediakan. Oh, saya pengennya bikin kayak gini ya. Saya bikin kombinasi dari 4 gambar. Nah, caranya bagaimana? Kalau ini cukup sederhana, cukup sangat simpel sekali bikin seperti ini. Contoh ya, ini bikinnya pakai Adobe Photoshop. Nah, langkah pembuatannya adalah yang pertama kita buka Adobe Photoshop. Nah, kalau sudah ada di desktop Photoshopnya ya tinggal di double klik dari sini boleh. Tapi kalau tidak ada, kita bisa mencari di Start, kemudian ketik Photoshop juga boleh. Kita ketik Photoshop. Nah, kita pilih Adobe Photoshop CS6. Mungkin di rumah ada ya. Kalau nggak salah ada. Adobe Photoshop CS6-nya kita klik 1 kali dulu. Tunggu sampai program Adobe Photoshop-nya itu nanti ditampilkan. Tunggu sampai proses selesai. Nah, nanti ada beberapa contoh yang lainnya selain gambar tadi ya. Ini kita mulai yang pertama dulu, dasarnya dulu seperti ini. Pengenalannya. Jadi ini adalah gambar Adobe Photoshop-nya. Kemudian ini yang kemarin ya. Saya hilangkan dulu. Ini adalah tampilan icon daripada Photoshop. Ada menu-menu pilihan file, edit, image dan lain sebagainya. Di bawahnya ini ada property bar. Property itu untuk melakukan perubahan-perubahan pada bagian yang nanti kita seleksi. Namanya property di sini. Nah, properti ini tergantung pada alat yang kita pakai. Misalnya alat yang kita pakai adalah misalnya move tool. Nah, maka ini adalah propertinya untuk move tool. Jadi show transform control auto select-nya ini diaktifkan. Kemudian ada magic wand tool kemarin. Nah, ini peralatannya yang kita pakai akan ditampilkan propertinya di bagian bawah menu di sini. Ini propertinya. Kemudian kalau di sebelah kanan adalah color, ada swatches. Nah, ini bagian daripada library yang kemarin juga. Nah, kita pertama membuka gambar yang akan kita modifikasi. Cara membukanya itu ada berbagai cara. Bisa dengan cara double klik di area Adobe Photoshop yang kosong seperti ini. Klik-klik. Nah, dia nanti akan menampilkan menu jendela open. Kita buka gambar yang mana misalnya gitu. Kan ada gambar seperti ini, gambarnya di hilangkan backgroundnya, terus dikasih sapu misalnya, bisa seperti itu. Atau bisa juga melalui menu file open, sama intinya mencari jendela gambar yang nanti akan ditampilkan atau diedit. Atau boleh cara yang sama kayak kemarin, kita cari file di Windows Explorer-nya, goleki di Windows Explorer. Kemarin saya simpan di sini misalnya desktop, namanya adalah Photoshop misalnya, double klik folder pertemuan 1 misalnya. Ini ada 5 gambar. Gambar hasil,
pohon 1, 2, 3, 4 misalnya. Gambar-gambar pendukung yang saya pakai di sini kita ambil blok seperti ini ya, kita blok 5 gambar ini, kita dragging ke Adobe Photoshop-nya. Klik tarik ke Adobe Photoshop. Jangan dilepas dulu. Kalau sudah dikira cukup misalnya segini deh, lepas. Gambar nanti akan masuk ke dalam area daftar Adobe Photoshop. Ada gambar hasil, ada gambar pohon, ada pohon 1, pohon 2, pohon 3, pohon 4. Gambar-gambar akan ditempatkan di sini, Mas. Gambarnya. Oke ya, itu Adobe Photoshop. Bisa dipahami cara membukanya? Oke ya. Nah, atau kalau misalnya tidak seperti ini saya tutup, kalau tidak saya pakai saya tutup. Close, tidak saya pakai saya close. Misalnya gitu, kosong. Nah, atau tadi file open ya, sama sebenarnya file open kita ambil di folder mana yang akan kita pakai untuk belajar edit foto. Nah, di sini foldernya folder Photoshop misalnya. Kita ambil pertemuan 1. Kita blok dari sini bisa, sama aja sebenarnya kita open kan sama aja. Gitu. Seperti itu boleh atau langsung dari Windows Explorer juga boleh. Kita akan membuat gambar kurang lebih seperti ini konsepnya. Kurang lebih. Saya hilangkan dulu misalnya di situ adalah view. View-nya ekstra saya hilangkan dulu. Maksudnya biar tidak kelihatan dulu. Ini adalah contoh hasilnya. Nanti kita bekerja menggunakan layar-layar di sebelah sini, Mas. Kalau Camtasia kemarin kan kita pakai layar-layar untuk mengatur posisi video gambar yang akan ditampilkan di animasinya atau videonya. Di sini adalah untuk editing video nanti dari background kita menambah layar-layar baru di sini bisa. Ada banyak layar-layar di situ. Semakin dia di atasnya dia menutup di bagian bawahnya. Kira-kira seperti itu. Maka konsep seperti ini adalah 4 gambar nanti kita masukkan dalam satu area lembar kerja, jadi satu di sini. Nanti kita seleksi perbagian-perbagian yang kita perlukan. Jadi ditumpuk-tumpuk ada banyak layar nanti di sini. Gitu kira-kira. Oke, kita mulai yang pertama bikin lembar kerja baru. Bikin lembar kerja baru, langkah pertama adalah jika pengen membuat lembar kerja baru yang ukurannya sama persis dengan contohnya. Saya pengen kayak gini ukurannya misalnya. Langkah pertama ya kita pilih menu select all dulu atau Ctrl A. Ctrl A itu untuk menyeleksi semua halaman lembar kerja ini, semuanya. Ctrl A. Ini saya rekam ya, nanti kalau misalnya lupa bisa melihat, oh Ctrl A. Jadi ini videonya direkam. Ada rekamannya. Kalau lupa nanti bisa dilihat lagi videonya. Oh kayak gitu videonya. Select all namanya. Untuk menyeleksi semua bagian area lembar kerja yang saya tampilkan di sini. Ini kan ada titik kecilnya. Diseleksi semuanya tempatnya. Setelah kita select all, pilih menu edit, kemudian copy atau Ctrl C. Jadi Ctrl A, Ctrl C, cara cepatnya gitu. Ctrl C, copy. Setelah itu file new, Ctrl N. Jadi Ctrl A, Ctrl C, Ctrl N. Kemudian kita beri nama filenya ed misalnya. Dia sudah otomatis menyesuaikan dengan apa yang tadi kita copy. Tinggal oke aja dia sudah otomatis. Kita sudah punya halaman lembar kerja baru seperti ini. Itu kira-kira. Sama seperti yang contohnya ini. Ukurannya sama persis. Kita sudah punya lembar kerja di sini. Tambahan file baru. Ini punya saya, masih kosong layarnya. Layar backgroundnya masih kosong. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan satu persatu gambar-gambar pohon yang tadi sudah saya siapkan. Pohon 1, pohon 2, pohon 3. Kira-kira seperti itu. Nah, itu untuk tahap pertama membuat lembar kerja. Nah, balasi dulu. Lanjutnya ya, jadi ini adalah file pohon 1, pohon 2, pohon 3, pohon 4, dan saya bikin lembar kerja baru. Jadi urutannya kayak gini. Nah, saya berada di lembar kerja baru, nama saya ini di sini Edi ya, misalnya seperti itu. Atau kalau pengen membuat lembar kerja baru sendiri, boleh pakai file new. File new, kita bisa menentukan presetnya. Presetnya itu default Photoshop standarnya ya, defaultnya ini bisa dipakai. Jadi tinggal kita oke misalnya, ini ada defaultnya seperti ini. Kita bikin lembar kerja baru boleh dari situ. Atau kalau pengen membuat sama ya, tadi Ctrl A, Ctrl C, Ctrl N, new. Jadi kalau ditulis di Photoshop, di Notepad, jadi tahapannya adalah
select all atau CTRL plus huruf A itu select all, kemudian CTRL plus huruf C itu copy, dan kita bikin lembar kerja baru CTRL plus N untuk membuat lembar kerja baru, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl N. Oke ya, itu kalau bikin sama persis. Kemudian saya memasukkan satu persatu gambar-gambar tadi, pohon satu, saya pindah ke tempat saya sini, saya masukkan ke sini, gambar satu. Caranya bagaimana? Klik pohon satu. Untuk memindah, kita nanti bisa menggunakan alat yang namanya Move Tool atau tombol huruf V. Move Tool itu untuk memindah gambar satu ke gambar yang lainnya, menggeser satu tempat ke tempat yang lainnya, namanya Move Tool. Pindah, klik Move Tool. Nah, ini Move Toolnya, kita pakai Move Tool, kita tarik ke dalam file saya sini. Jadi pohon satu kita tarik, klik dragging ke tempat saya ini. Jangan lepas dulu, lepas. Nah, dia masuk ke tambahan otomatis layar baru, layar satu di atasnya. Kita rapikan dulu posisinya, klik geser, dirapikan dulu, nutup dulu. Jadi semakin dia di atas, gambarnya dia pasti akan menutupi gambar di bawahnya. Kalau memang ukurannya lebih besar atau sama. Tapi kalau dia nggak pas, nah dia kelihatan bawahnya, backgroundnya kelihatan. Nah, jadi kita tutup dulu aja, ting gini. Gambar satu sudah masuk. Ini sudah ya. Gambar dua sama, klik gambar dua. Atau caranya memindahnya itu boleh dengan cara select all kayak tadi boleh. Select all, Ctrl A, seleksi dulu gambarnya, kita copy, edit, copy. Kemudian kita klik lembar kerja kita di sini. Edit, ini maksudnya edit lembar kerja saya. Kita paste, edit, paste. Ting. Dia menutup di atasnya otomatis. Jadi ada background layar 1, layar 2. Kalau layar 2 tidak pengen ditampilkan dulu, klik tanda mata di dalam layar 2 tadi, di sini, ting, dihilangkan dulu, gambarnya di hidden dulu, tidak ditampilkan. Ini tidak ditampilkan gambarnya. Kalau pengen ditampilkan ya ini diaktifkan. Misalnya kayak gitu. Itu layar 1, layar 2 otomatis. Oh, kita lanjut ke pohon 3, klik pohon 3. Pohon 3 kita pindah boleh dengan cara Ctrl A atau Select All, edit copy atau Ctrl C, pilih lokasi pengen ditampilkan di mana, klik layar saya edit, misalnya edit paste atau Ctrl V. Dia menutup otomatis di atasnya, nggak usah geser-geser, dia sudah pas. Gitu. Dan pohon 4 kita klik, cara cepatnya gini, Ctrl A, ting, select all, Ctrl C, ting, copy paste, copy, klik tempat saya, paste, Ctrl V, ting, nah gitu maksudnya. Kita sudah punya 4 bahan di sini. Oke ya Mas ya, gampang dah, gampang ya. Kalau nonton gampang sih ya, prakteknya mudah-mudahan nggak lupa. Nah kalau ini sudah kita ambil, kita bisa close aja nggak apa-apa. Kita tutup aja yang nggak kepake. Klik, oh nggak kepake sudah kok. Close aja. Pohon 4 nggak kepake, close aja. Saya hanya butuhnya lembar kerja saya edit ini dan hasil untuk referensinya. Jadi saya punya 2 file, 2 bahan di situ, 2 gambar lah, 2 lembar kerja di situ. Nah punya saya edit ini tadi, saya punya background warna putih, layar 1, layar 2, layar 3, layar 4. Layar 4 dia yang paling atas sendiri, artinya dia menutupi yang bawahnya. Kalau saya pengen layar 3 berada di atas Pak, boleh klik layar 3, kita pindah ke atas, geser ke atas, dia yang muncul di atas. Ini nggak masalah, mau di mana saja boleh, nggak apa-apa. Layar 1 boleh dipindah ke atas, boleh nggak? Boleh, klik geser ke atas. Misalnya kayak gitu. Itu contohnya. Nah, tetapi tadi referensinya adalah backgroundnya ini warnanya kuning. Bagaimana caranya kita bisa menambah layar baru lagi dengan membuat background itu warnanya kuning, gitu. Atau backgroundnya kita variasi, gradient juga boleh. Maka klik di layar 1 atau layar paling atas, kita tambah layar baru aja. Klik layar baru, create a new layer, di sini gambar kertas kayak kelipat gitu ya. Namanya create a new layer, menambah layar baru kosong, nggak ada warnanya, nggak kelihatan warnanya, masih kosong. Nah kalau ingin mengisi bagaimana? Kalau ingin mengisi, kita gunakan tombol yang namanya Paint Bucket Tool atau gambar kaleng tumpah. Klik gambar kaleng tumpah, di situ ada 2 option, 2 pilihan.
gradient tool atau paint bucket tool. Nah, kalau gradient tool, warna yang ditumpahkan pilihannya di sini. Klik, pengennya warna apa? Warna-warni misalnya, klik warna-warni. Oke, kita klik dragging di dalamnya sini. Klik dragging ke sini dia. Dia akan warna-warni seperti ini. Backgroundnya. Ini yang pastikan layar baru tadi ya, layar yang kosong tadi. Saya ganti warna boleh nggak? Boleh, klik. Warnanya ganti yang ini aja. Misalnya atau yang ini aja. Klik dari bawah ke atas boleh. Seperti ini warnanya. Warnanya boleh ganti nggak Pak? Boleh. Tinggal kalau mau mengganti warna, klik bagian dalam area pilihan warna di sini. Klik aja. Nah, nanti kan muncul pilihannya. Pengennya warna apa? Yang pertama, klik ganti ya. Saya pengennya warna biru. Boleh warna biru. Silakan tinggal pilih warna biru. Oke. Biru. Tengahnya mau dikasih nggak? Boleh dikasih, klik aja kalau belum ada. Warnanya ganti ya, misalnya yang tengah saya ganti warnanya misalnya kuning atau oranye misalnya, boleh. Yang sebelah kanan klik ganti aja warnanya menjadi warna misalnya merah misalnya, boleh, tidak apa-apa. Oke. Oke, jika sudah. Kita klik dragging dari atas ke bawah seperti ini warnanya. Misalnya kayak gitu warnanya, pemilihan warnanya, gradient. Pak, saya nggak jadi, saya mau kembalikan lagi dari awal. Boleh, kalau mau membatalkan, di sini gunakan kalau batal ya, kalau batal gunakan tombol kalau cancel, batal. Batal itu tombolnya adalah CTRL, kemudian plus tombol shift, plus tombol Z. Jadi tombol Ctrl Shift Z. CTRL plus tombol Shift plus tombol Z. Ctrl Shift Z. Seperti apa? Nah, saya kan cancel dulu backgroundnya. Ctrl Alt Z. Ctrl Alt Z. Membatalkan lebih dari beberapa kali. Kalau redo, Ctrl Shift Z. Gitu ya, Ctrl Shift Z dan Ctrl Alt Z. Jadi kalau batal, Ctrl Alt Z. Undo ya, namanya undo. Ini adalah undo. Undo. Jadi Ctrl Alt Z. Kalau redo itu mengembalikan yang sudah dibatalkan. Namanya Ctrl Shift Z. Kalau undo batal, ke kiri Ctrl Alt Z. Kalau redo Ctrl Shift Z. Gitu aja. Oke ya Mas ya. Jadi Ctrl Alt Z dan Ctrl Shift Z. Selanjutnya saya kosongin lagi, Ctrl Alt Z. Ctrl Alt Z. Ctrl Alt Z. Nah, jadi dia kosong. Backgroundnya saya pengen backgroundnya yang ini aja Pak. Paint bucket tool atau satu warna misalnya foreground. Nah, kita pilih warna foreground di sini. Foreground warna atas, kalau background warna yang bawah. Nah, saya kan settingan ini foreground. Maka yang kita pilih warna foreground yang atas ini kita klik. Pilih warna apa? Warnanya oranye misalnya, boleh. Klik warna oranye atau kuning ya. Tinggal sesuaikan. Oke. Terus ditumpahkan di dalamnya sini. Pastikan di layar 5 diklik, tumpahkan di sini. Klik aja. Dia akan berubah warna backgroundnya. Kalau pengen ganti warna background. Seperti itu Mas. Kalau warnanya backgroundnya ini layar 5 warnanya foregroundnya nggak jadi. Ganti foreground diganti dengan misalnya pattern, boleh. Pattern itu warna corak di sini. Nah, misalnya di sini warna coraknya inilah, tinggal tumpahkan di sini aja. Warna corak. Kalau pengen warnanya coraknya seperti ini misalnya. Itu kalau enggak di Ctrl Z atau Ctrl Alt Z tadi ya. Oke deh. Singkat saja. Saya gunakan move tool lagi, tombol normalnya move tool aja ya, move tool. Nah, di sini saya punya banyak bahan di bawahnya ini. Nah, saya pengen mengambil backgroundnya seperti contoh ini. Nah, contohnya ini backgroundnya kan macam-macam. Nah, gambarnya kan tumpuk-tumpukan Mas ya. Gambarnya ada yang berwarna merah transparan pinggirnya. Jadi algoritmanya, logikanya adalah kalau kita mengambil gambar, mengcopy gambar atau jipuk gambar istilahnya dengan pinggirnya ini jelas kaku, maka nilai daripada findernya nanti dibikin kecil, 0. Jadi kalau pinggirnya kaku itu findernya itu 0 pixel, pinggirnya kaku. Semakin besar nilai findernya, pinggirnya nanti akan semakin transparan. Misalnya kita bikin 30 pixel findernya, maka dia pinggirnya transparan. Jadi kalau pinggirnya kaku berarti kecil, 0 nilainya.
Kalau pinggirnya transparan, ngeblur, itu nilainya besar, di atas 30. Contoh ya, contoh seperti ini. Saya mau mengambil gambar layar 3. Berarti klik layar 3. Misalnya kan merah ini kan kelihatan ya, layar 3 merah. Saya ingin ngambil gambar layar 3, pinggirnya itu transparan misalnya. Saya klik layar 3 kan nggak kelihatan. Saya klik layar 3 nggak kelihatan dia karena posisi kodenya kan di atas. Hanya saya pilihnya layar 3 seleksinya. Klik layar 3. Kalau untuk menyeleksi bentuk-bentuk kotak, di sini kan dia bentuknya kotak-kotak ini Mas ya. Kotak-kotak ini sebenarnya kotak-kotak. Nah, ini kotak-kotak. Jadi saya menyeleksi dalam bentuk kotak saja, maka kalau ingin menyeleksi objek bentuk kotak, gunakan rectangle mark Q tool. Di sini sebenarnya tidak hanya kotak, ya dia bisa lingkaran, bisa single row, bisa single kolom, nah, tinggal disesuaikan. Saya pilih kotak rectangle tool. Klik kotak rectangle tool, jadi bentuk titik-titik ini untuk menyeleksi bentuk kotak, titik-titiknya. Nah, setelah ini saya pakai bentuk rectangle tool ini, kemudian nilai feeder pixelnya ini ada di sini, Mas. Kalau dia nilainya 0, berarti dia kotak jelas. Kalau pengennya yang diambil adalah kotaknya transparan, pinggirnya kayak gini, ini harus di atas 30, boleh 30, 40, boleh, bebas. Contohnya saja, saya pengennya ngambil kotak rectangle, nilai feedernya 40. Ini bebas ya, nggak ada kewajiban harus 30, harus 40, tidak ada. Tergantung kebutuhannya, 40 misalnya, 40 px. Yang diambil pastikan mana yang diambil, oh 3, di sini. Saya ambil dari sini aja. Klik dragging. Segini misalnya. Kita lihat bentuk kotaknya ini, radiusnya atau feedernya adalah 40. Jadi agak melengkung posisinya. Setelah ini kita duplikat, Ctrl J, tekan Ctrl J. Jadi duplikat layer namanya Ctrl J. Duplikat. Pakainya tombolnya adalah Ctrl plus J, Ctrl J, joker. Ctrl J. Jadi setelah diseleksi bagian yang mana mau diambil, pilih bagian 3 misalnya, Ctrl J, duplikat. Duplikat sebesar yang diseleksi tadi. Loh, hasilnya mana? Dia hasil di atasnya layar tadi. Di sini nggak kelihatan. Supaya kelihatan, diapakan berarti? Digeser kemana Mas? Biar kelihatan berarti dia diapakan? Dipindah kemana? Ke atas. Klik, tarik ke atas. Ting. Nah, dia segini. Hasilnya seperti yang saya kotak tadi. Ulangi lagi, saya ingin mengambil kotak sama 40 pixel, tapi gambarnya gambar yang bawah misalnya. Klik gambar bawah. Kita ambil segini. Klik dragging misalnya, bebas kan kita ngambilnya bebas. Ctrl J lagi. Ctrl J, dia ada di atasnya. Untuk supaya kelihatan, dia tarik ke atasnya layar kuning. Ting, segini. Misalnya, saya butuh lagi layar 1, klik layar 1. Feedernya saya tambahi boleh nggak? Boleh 50 misalnya. Saya pengen tahu 50 itu sebesar apa. 50 px. Kita seleksi segini. Klik dragging ke sini. Misalkan, ini 50. Ambil layar satunya. Ctrl J. Geser ke atasnya layar kuning di sini. Ctrl J itu copy paste. Jadi menduplikat dari yang diseleksi tadi. Saya butuh lagi misalnya gambar layar 2. Ini masih kotak ya dan feedernya 50 nih. Klik dragging sini misalnya. Lepas. Ctrl J. Jadi kita bermain di posisi objek-objeknya di sini. Nah, di sini dia sudah ketutup semuanya. Kita ngambil backgroundnya sendiri, bikin background sendiri. Kira-kira seperti itu. Itu kalau baru transparan. Nah, berikutnya kita tambah-tambah, kita modifikasi kotak rectangle dengan feedernya misalnya 0. Nilainya 0. Saya ambil dari posisi objek yang bawah, layar 2 misalnya. Saya ambil dari sini. Klik dragging. Saya butuh segini aja. Jika ini sudah saya seleksi, kemudian tekan Ctrl J, 0 px. Dia akan muncul di atas, saya taruh di atas ya, paling atas sendiri. Geser ke atas lagi. Nah, kan ada banyak, dia segini yang diambil. Contoh aja, ini kan hanya sekedar contoh. Segini ada, oh segini ada. Maka kita ambil lagi di sini 0 pixel, kotak segini misalnya. Ctrl J. Pastikan mana yang mau di copy. Ini, klik Ctrl J. Pindah ke paling atas sendiri.
geser ke paling atas. Lepas. Nah, dia muncul di sini. Jadi dikombinasi-kombinasikan gambar-gambarnya. Kira-kira seperti itu. Bisa? Kira-kira segini gambarnya. Misalkan aja kan kita tumpuk-tumpuk aja. Selain itu juga gambar apa saja boleh, bebas. Maksudnya kita bisa mengambil gambar apa saja terserah. Gambarnya bebas ya nanti. Oke, tulisan misalkan four season. Kalau ini katakanlah sudah jadi, karena sudah jadi. Kalau mau nambah-nambah lagi ya, kan dia menggunakan banyak layer di sini. Layernya banyak. Semakin dia di atas, dia menutup di bawahnya. Nah, saya mau menambah tulisan. Kalau tulisan standar lah, gampang. Klik horizontal tipe tool. Klik horizontal tipe tool. Kemudian tunggu sejenak sampai dia muncul pilihan settingannya. Warna tulisannya apa? Bisa disetting dari sini. Warna hurufnya tadinya putih, saya ganti dengan warna misalnya hijau misalnya aja. Saya hijaunya hijau agak gelap deh misalnya. Oke. Model hurufnya, fontnya di sini. Fontnya pengennya font yang seperti apa? Saya pengennya misalkan saja kayak gini. Misalkan saja. Kalau sudah ukurannya nanti silakan diatur 60 misalnya, klik satu kali. Di tempat kosong bebas. Jika itu sudah, kita tuliskan misalkan nama saya Edi, enter, Siswanto misalnya. Kita gunakan tombol move tool atau tekan tombol V, kita geser ke sini. Di sini misalkan aja. Dia udah jadi. Misalkan tombolnya ini mau diganti warna, double klik aja Edi Siswantonya di T-nya ini. Klik-klik. Warnanya tak ganti ah. Misalnya ganti warna putih misalkan. Oke. Dia nanti berubah warna putih di sini. Gitu ya. Warnanya kalau mau diganti double klik. Kalau misalkan mau dikasih kayak outline pinggirnya. Jadi biar kelihatan fontnya itu tidak polos kayak gini ya, tapi pengen ada kayak garis pinggirnya, outline namanya. Kalau membuat outline pinggirnya tinggal double klik aja. Kalau tadi kan mengganti huruf, mengganti warnanya dalam ya, pakainya T ini double klik. Dia ngeblok di sini maksudnya. Ngeblok dia. Tapi kalau pengen memberikan efek selain mengganti warna huruf, model huruf, perataan dan lain sebagainya, kita bisa menambah efek pada hurufnya di layer yang kosong di sini. Di tulisan Edi Siswanto ini, double klik aja. Klik-klik. Nanti muncul namanya layer style. Style layernya ini pengennya diberikan apa? Efek bevel emboss. Kayak diberikan efek timbul bevel emboss itu. Kan ada efek timbulnya nih. Efek timbulnya nanti, iya kita bisa variasi misalkan dia timbulnya seperti apa, model-modelnya ini. Agak transparan atau segini ya boleh, nanti tinggal warnanya timbulnya dibikin seperti apa nilainya. Jadi ini tidak begitu kelihatan banget ya. Blendnya, nah dan lain sebagainya. Nanti bisa divariasi efek timbulnya. Ini bisa ditambahkan kontur, bisa tekstur misalnya, atau stroke. Stroke itu garis pinggirnya. Stroke itu artinya outline-nya. Pinggirnya itu warnanya pengennya apa? Hitam. Tinggal warnanya diganti dengan warna yang lain, boleh saya geser dulu. Saya ganti warnanya merah pinggirnya, boleh pinggirnya merah. Itu diatur sendiri maksudnya. Oke. Nah, selain itu ada banyak size-nya juga, ketebalannya misalnya. Ini ditambah dari sini. Standarnya 3 lah. Standar 3. Kemudian ada inner shadow, ada efek bayangannya. Pengen ada, silakan. Jika pengen, jika tidak usah, nggak masalah. Inner glowing-nya, ada satin, ada color overlay-nya, ada gradient overlay. Nah, ini tinggal disesuaikan aja, di otak-atik di sana. Jika tidak, di off-kan aja. Saya hanya butuhnya sementara adalah pengennya ini aja, misalnya stroke sama bevel emboss aja misalnya gitu. Nah, nanti kalau misalnya pengennya ada efek bayangan ya, ini drop shadow-nya ditambahi, belakangnya ini ditambah lagi bayangannya, misalnya jaraknya ini bayangannya. Kalau pengen ada bayangannya, posisinya bayangan di mana? Ini tinggal diatur di bawahnya atau sebelah kirinya. Nah, ini tinggal diatur sendiri ya, angel bayangannya itu. Jika sudah oke, maka kita sudah punya tulisan Edi Siswanto di sini.
sing gawe gambari misalkan kayak gitu. Contoh aja. Kalau ini sudah dianggap selesai, file simpan, save. Kita beri nama edi, tipenya Photoshop atau PSD. Saya simpan di folder saya sendiri. Di PC, kemudian dokumen misalkan saya simpan di EDS. Simpan di sini Photoshop tipenya PSD Mas, Photoshop. Simpan. Jadi dibukanya ya di file Photoshop. Tapi kalau pengen dibukanya dalam bentuk JPEG atau gambar atau PNG untuk bisa kita buat status nanti, nah kita simpan dalam tipe PNG atau JPEG, file JPEG. Namanya pakainya ini, save as bisa. Kita simpan JPEG, JPEG. JPEG kita pilih yang JPEG ini aja. Kita simpan dalam folder yang sama, namanya sama nggak apa-apa, simpankan tipenya beda. Oke. Nah, gambar tadi kita bisa membukanya dari folder dokumen, folder nama saya tadi EDS. Saya punya folder JPG di sini. Nah, ini punya saya, file gambar. Kalau ini file Photoshop-nya. Kalau saya pengen edit lagi, saya buka Photoshop-nya. Mentahannya gitu ya, PSD-nya itu. Jadi, ini file mentahannya, ini file matangnya gitu ibaratnya. Nah, ini kan bisa kita bikin status, kita bisa pajang iklan misalnya gitu bisa. Nah, itu contoh yang pertama. Saya anggap sudah bisa ya, saya close. Nah, saya jelaskan cukup banyak nanti biar untuk bekal nanti lah, gue sinau ke depannya. Nah, selanjutnya saya pengen belajar yang kedua. Yang kedua ini lebih simpel lagi. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita menghilangkan background yang dominan warnanya atau warna yang solid. Kita hilangkan atau kita ganti warnanya. Saya pengennya buat kayak gini dari gambar-gambar bahan yang ada seperti ini misalnya, atau seperti ini gambar-gambarnya ya, backgroundnya putih-putih ini Mas, backgroundnya. Nah, saya bikin kayak gambar seperti ini misalnya. Jadi kan ini kombinasi dari gambar-gambar yang ada kayak gini, dihilangkan background putihnya maksudnya. Ceritanya gitu. Sudah ada pandangan? Kita mulai bikin dulu yang pertama di Photoshop. Langkah pertama kita ambil gambar background, gambar pendukung-pendukungnya, kita seleksi pakai CTRL, klik ya gitu ya, tekan CTRL maksudnya. Nyeleksi lebih dari satu, tekan CTRL, klik mana gambar yang akan dipakai. Tekan CTRL, saya pakai background ini, saya ambil gambar-gambar ini, misalnya aja. Bisa dipahami? Jika sudah kita seperti biasa, tarik ke Adobe Photoshop, klik tahan, tarik ke Adobe Photoshop. Lepas di Adobe Photoshop-nya. Ulangi. Klik tahan, tarik ke Adobe Photoshop. Di sini ada 5 gambar, kita lepas. Kayak tadi lah ibaratnya. Nah, di sini ada gambar-gambar dengan background warna putih. Di sini background warna putih. Ada gambar alam. Alam itu backgroundnya lah ibaratnya seperti itu. Atau misalkan kita boleh download misalkan, atau download background ya, background keren misalnya. Misalnya aja kita download background, contoh saja saya ambil di sinilah misalnya. Nah, atau gambar-gambar background di sini, ini sekedar contoh saja, gambar-gambar background. Kemudian atau gambar ini misalnya aja, saya copy paste, klik kanan, copy image. Kita masukkan ke sini bisa, nambah layar baru, paste. Gambar di sini misalkan. Gambar masuk tinggal copy image kan dia sudah bisa ke copy. Atau kita bikin halaman baru, Ctrl N, oke. Kita paste. Sepeda tadi maksudnya Ctrl N itu new, bikin baru, Ctrl N. Jadi di sini Ctrl N itu new, maksudnya lembar kerja baru. New. Kemudian ini copy maksudnya, ceritanya gitu. Copy. Kemudian di sini select all. Atau seleksi semuanya gitu. Ini undo, redo, duplikat. Gitu ceritanya. Jadi saya punya gambar background baru. Di sini sepeda lah katakanlah ya, sepeda.
Di situ ada background, ada gambar sepeda. Jadi kita bisa ambil dari background yang sudah ada di internet lah, kayak gitu bisa. Cukup sederhana. Nah, kemudian kita ambil gambar kartun ini yang lari, dia posisinya lari, kita ambil. Kita ambil posisi gambar orang lari ini, kartun lari, kita hilangkan backgroundnya, atau kita hanya mengambil bagian orangnya ini aja. Nah, kalau untuk menyeleksi warna dominan, biasanya yang paling efektif digunakan adalah Magic Wand Tool. Namanya ini, Magic Wand Tool. Magic Wand Tool, kita klik di bagian warna dominannya, putih di sini, klik. Nah, kalau dia tidak ada halangan, dia langsung menyeleksi semuanya. Bagian luarnya dulu. Setelah dia seleksi bagian luarnya, kita hanya mengambil bagian dalamnya ini aja. Kalau pengen mengambil bagian dalamnya, kita pilih menu select. Select, inverse, ambil dalamnya. Jadi yang luarnya enggak, inverse. Kita pindahkan, memindahkan pakai tombol move tool, memindah. Pindah, klik, tarik ke tempat lembar kerja kita di sini, lepas. Nah, orangnya ke sini. Wah, jadi film kartun nih misalnya, gitu ceritanya. Oke? Ini misalkan animasinya gitu, kartunya gitu. Jadi memanipulasi gambar yang tadinya nggak mungkin kok jadi mungkin gitu ceritanya. Istilahnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kalau ingin memperbesar, memperkecil ukuran gambar, pengen diperbesar misalkan atau pengen diperkecil misalkan, supaya dia tampak proporsional. Jadi proporsional itu artinya pas lah ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, sesuai dengan ukuran aslinya, proporsional. Jadi kayak bentuk saya nih, proporsional nih. Jadi artinya pengen memperbesar ukuran gambar atau pengen memperkecil tampak proporsional, jadi sesuai dengan aslinya, pakainya tombol shift. Shift ditekan, pojoknya ini, ujungnya ini ya, kita klik, tarik, geser. Ini proporsional, artinya nggak kebesaran, nggak kekecilan, proporsional. Bener ya, pakai shift. Tapi kalau tidak pakai shift misalkan, nggak pakai shift, klik ditarik kiri kanannya, dia seperti ini. Nah, ini. Ini kalau nggak pakai shift. Jadi kalau pakai shift, dia tampak proporsional. Utuh ya, utuh. Cuman diperbesar aja. Gini. Kalau sudah memperbesar, memperkecil, jangan lupa di enter. Itu posisinya ini, dia di atas kan, di atas. Kita bisa geser kiri kanannya. Wah, ini seolah-olah dia lari nih posisinya. Gitu ceritanya, Mas. Kita bikin ide, imajinasi sendiri misalkan. Nah, posisinya ini, gambarnya ini, supaya dia lebih kayak seolah-olah dia berlari kan, kayak belakangnya ada kayak bayangannya lari gitu kan. Kita duplikat aja, layar 2 kita duplikat. Duplikat layar tadi kontrol apa? Duplikat, kontrol J. Nah, kita kontrol J, ting, dia akan menambah layar baru di atasnya. Kembar maksudnya. Ini saya geser ada 2. Kontrol J itu menduplikat layar yang kita pilih gitu maksudnya. Oke ya Mas ya. Kontrol J, kontrol Z, undo. Kita punya 2 gambar. 2 gambar seperti ini. Dia di atas, dia menutup yang bagian belakangnya. Nah, yang nanti saya bikin seperti efek bayangan itu yang layar belakangnya. Ngisore maksudnya. Jadi ngisore saya bikin agak ngeblur, lari gitu, ada motion, kayak efek gerak lari gitu ya. Pilih layar belakangnya ini, layar 2-nya. Kita klik layar 2-nya, gunakan menu filter, pilihnya blur, kita bikin blur, tapi blurnya blur motion. Gerakan, seperti ini dia. Jadi dia ini motionnya seperti ini. Semakin besar nilai motionnya, dia nggak blur seperti ini. Oh gitu, dia seperti lari. Efek bayangannya, gitu. Keren ya Mas ya. Iya. Jadi bikin editing foto, ya, misalnya edit foto. Jadi dibikin seperti ini. Semakin besar nilainya, dia semakin ngeblur. Tapi ngeblurnya ngeblur motion. Dia seperti lari gitu ceritanya, lari. Nah, tergantung kebutuhannya. Wah, ini lari dia, lari kenceng nih, ketakutan nih misalnya. Larinya kenceng, ini ngeblur banget segini. Nah, jadi ngeblur. Dia seperti lari. Itulah ceritanya, efeknya. Kelihatan ya? Kelihatan. Jadi kita sesuaikan aja distance-nya ini. Distance-nya ini kita sesuaikan. Dia agak ngeblur, oke. Atau mungkin ngeblurnya agak lebar sini misalnya. Boleh nggak masalah. Ngeblurnya kayak gini. Enter atau double klik ya, enter atau double klik boleh. Dia seperti ini. Dia lari posisinya.
Nah, itu contoh aja, sampel aja. Sampel atau mungkin kita menambah gambar yang lain, misalnya yang kayak cocok misalnya, boleh nggak masalah kalau memang diperlukan. Tapi saya kira gambar ini udah cukup lah ya, gambar ini satu gambar aja yang sudah cukup, itu cuman kiasan. Atau kita bikin kata-kata, ayo rame-rame menuju ke Vanisel misalnya gitu, iklan promo kan ya, kita bikin semenarik mungkin iklannya. Ya kan KB-KB sudah di iklan KB ceritanya. Nah, ayo menuju ke Vanisel misalnya gitu. Ya kan ya jadi seru kan, jadi menarik. Nah, berikutnya adalah kita bikin tulisan-tulisan atau mungkin tadi gambar yang atas ini kita mau kasih efek outline-nya bisa. Double klik ya, double klik. Kita berikan outline bisa Mas, stroke misalnya. Nah, kayak gini bisa. Kita tambahi outline-nya putih atau yang lainnya boleh. Misalnya gitu. Kita tambah efek outline-nya. Misalkan aja. Size-nya misalkan. Kayak gitu juga bisa. Oke, dia udah ada efek putihnya ini di atasnya. Ya itu kan imajinasi desainer-desainer kan biasanya dia cari inspirasi gitu kan untuk bagaimana upayanya supaya orang itu ketika melihat jadi tertarik. Nah, backgroundnya ini juga kan ini dia warna-warni Mas, layar satu masih berwarna-warni kan layar satu. Pengennya saya bikin hitam putih bisa nggak ya gitu misalnya. Bisa, klik layar satu, kita bikin hitam putih di menu image, adjustment, carinya desaturate. Dia berubah hitam putih gambarnya. Wah, klasik loh ya ini misalnya hitam putih. Dia lari misalkan gitu, hitam putih. Nah, ini kita bisa kasih kata-kata kayak tadi di tulisan ya T, kemudian saya kasih warna tulisannya misalkan merah deh. Di sini misalkan, ayo enter misalkan ke Vanisel misalkan. Nah, kalau pengen tulisannya ini dibentuk melengkung, kita blok tulisannya di sini bisa kita lengkungkan dari sini. Create warped text. Oke dulu. Oh, ini teksnya nggak komplit nih. Atau saya lengkungkan coba. Oh, dia nggak mau melengkung dulu. Nggak bisa melengkung nih kayaknya sementara. Oke, kita lewati dulu. Nah, kita klik di luar dulu, kemudian kita ganti warnanya bisa dari sini. Double klik. Kayak tadi, kita bisa bevel emboss, kita bisa bikin stroke, kemudian kita kasih stroke-nya ini putih atau yang lainnya bisa. Misalkan hijau misalkan atau biru. Nah, jadi tinggal kita sesuaikan aja. Misalkan. Nah, misalkan kayak gitu. Oke lah, dia sudah berubah. Nah, foto ini nanti bisa disimpan jadikan status. Ayo ke Vanisel, nah gitu. Ada promo misalkan gitu. Jadi kalimatnya divariasi. Kan biar lebih lucu, iklannya biar lebih menarik lagi ceritanya. Nah, kan kombinasi variasi-variasi seperti itu perlu juga kalau kita mau mempromosikan. Bisa dipahami Mas? Kita simpan dulu ya. File save misalkan. Save beri nama Fanny. Photoshop tipenya simpan. Saya simpan PNG-nya. File save as, saya simpan PNG misalnya. Kita simpan di EDS ya, Fanny PNG. Oke, kurang lebih sama dengan JPG, tapi beda kualitas sepertinya. Kita coba tampilkan ya EDS. Ini ada tadi Fanny-nya di sini. Nah, ini Fanny. Seperti itu kira-kira. Nah, foto ini nanti bisa saya kirimkan ke Mas Irfan misalkan. Nah, langsung lewat WA seperti ini kan lebih simpel. Dikirimkan ke sana, katakanlah klik dragging, nanti bisa bikin status. Ayo ke Vanisel misalkan. Nanti ditaruh di katakanlah di WA gitu kan, dia sudah jadi iklan. Hanya cukup seperti itu, simpel-simpel kita sudah menginformasikan bisnis kita ke orang lain. Oh, Vanisel itu. Kasih alamat, kasih nomor HP ya, gitu lebih bagus. Itu teknik sederhana menghilangkan
background dominan. Sebenarnya tidak hanya itu saja, menghilangkan background dominan ini tidak hanya menggunakan eh, apa backgroundnya aja, tapi kita bisa mengganti warna dominan. Misalkan bajunya atau celananya kan biru nih, celana biru pengen saya ganti. Nah, kalau kita tahu bahwa itu warnanya warna dominan, cara paling gampang menyeleksinya pakai Magic Wand Tool tadi. Jadi Magic Wand Tool itu tidak hanya menyeleksi warna background putihnya, tapi kita bisa pakai warna dominan apa. Misalkan celananya mau saya ganti, maksud celananya biru terus Pak, ganti ya pink misalkan, ya nggak apa-apa. Klik celana birunya, ting. Nah, dia kan nyeleksi birunya aja, gitu. Kita Ctrl G, atau misalkan kita gini aja deh, kita seleksi semuanya dulu, saya ulangi aja. Backgroundnya ini, kalau lebih dari satu, pakainya ini, tombol Add to Selection. Seleksi backgroundnya dulu. Saya mau bikin, ulangi ya, backgroundnya dulu semuanya, saya klik, backgroundnya kan seleksi semuanya. Kita ambil dalamnya dulu, select inverse. Ini contoh aja, saya gunakan Move Tool, saya pindah lagi ke Funny. Ke sini ya misalkan. Gambar orang lari ini saya tutup dulu. Tulisan saya tutup. Misalkan aja, ini saya tutup dulu maksudnya. Saya bikin yang ini. Misalkan. Gambarnya ini. Ting, contoh aja. Enter. Nah, pengennya saya ini ganti celananya. Biru diganti dengan warna yang lain. Tombolnya Magic Wand. Celana birunya diklik di bagian objeknya ini ya. Klik birunya. Kan menyeleksi warna birunya. Kalau pengen diganti warna, pakainya ini image. Jadi semua kalau pengen merubah warna di menu image. Image carinya adalah pilihnya bisa dengan menggunakan adjustment. Kita bisa pakai warna-warna yang ada di sana. Misalkan warna paling gampang ya ini hue saturation. Nah, di sini kita pengennya warnanya dia itu diganti yang kemana arahnya. Ke sini, hue-nya geser ke kanan, dia ganti warna pink misalkan gitu kan. Jadi ini bisa untuk iseng-iseng lah, ganti koncoku kaosnya kuwaku itu tak edit ya fotonya koncoku mbok ambil terus seleksi warna bajunya ganti warnanya, bos kaosmu tak ganti warnanya gitu, ganti bisa ganti warnanya, bisa merah, abu-abu. Nah, ini bisa diganti-ganti sendiri misalkan ben lucu ini kayak pink atau apa misalkan gitu bisa, atau hitam misalkan. Oke. Kalau sudah diseleksi, sudah diganti, seleksinya kita hilangkan. Menghilangkan seleksi itu menu select, deselect. Nah, dihilangkan. Celana udah ganti celana nih. Celana udah berubah. Kemudian kita kasih tulisan tadi bisa. Kemudian kepalanya ini pun juga warna kuning, kita bisa ganti warna. Pakainya ini Magic Wand Tool, klik bagian objeknya dulu, orangnya ini. Kita klik kuningnya misalkan. Tangannya juga kalau lebih dari satu ini ya, tombol add to selection-nya pastikan aktif. Tangannya diklik, klik kakinya juga. Kan ini bagian daripada warna kulitnya misalkan. Kita klik ganti warna, image, adjustment, tadi bisa hue saturation. Kita geser-geser. Warnanya merah misalnya, gitu. Hijau misalnya. Nah, misalkan kayak gitu. Oke. Select, deselect, menghilangkan seleksinya. Misalkan, wah ini horor nih misalkan jadinya. Misalkan saja kayak gitu. Nah, berikutnya, kalau misalkan ini pengen dibikin banyak, tadi ya, kita geser-geser bisa nih, Ctrl J, duplikat jadi banyak. Ada banyak. Ctrl J-nya 1, 2, 3, 4 misalkan. Dia 4 kali Ctrl J, kita punya 4 objeknya ini. Misalkan gitu. Naruto misalnya, dia jadi banyak. Misalkan aja. Jadi banyak kan modelnya gitu. Gitu ceritanya. Kalau enggak Ctrl Alt Z undo. Ctrl Alt Z undo ya. Undo, enggak jadi ya misalkan, enggak jadi kopinya, dia di undo semuanya. Enggak jadi Ctrl Alt Z, enggak jadi warnanya misalkan. Ctrl D deselect. Dia sudah berubah. Gitu, itu untuk ceritanya. Kalau pengen duplikat aja, tinggal klik objek yang diduplikat, Ctrl J, kita geser ke kiri. Kalau pengen dibalik, diputer ya posisinya, kan dia tinju nih misalkan. Pakainya ini edit, transform. Kita puternya flip horizontal. Edit, transform, flip horizontal. Balik.
gitu. Ya sebenarnya baiknya pakai manual kayak gini juga nggak apa-apa, cuman kan nggak pas kadang-kadang ukurannya. Nah, kan di balik sini bisa. Misalkan tapi kan kadang-kadang dia nggak pas. Ya, gitu ya. Nah, kalau sudah enter misalkan. Tadi flip horizontal untuk memutar kiri kanannya. Kalau pengen ada bayangannya, di sini dia tinju di sini. Dia ini seperti seolah-olah ada bayangannya di bawah sini. Ya, ini kita duplikat lagi layar 3-nya. Ctrl J. Kita taruh paling bawah, klik tarik paling bawah sini. Kayak ada bayangannya gitu ceritanya. Enter. Nah, ini diduplikat tapi tarik ke bawah, saya ulangi. Layar 3 pengen ada bayangan, ini saya hapus ya. Kalau menghapus klik delete. Layar 3 ini saya tutup misalkan. Layar 3 saya klik duplikat, Ctrl J. Terus posisinya duplikatnya ini saya tarik ke bawah atasnya, sini. Saya pengen bikin bayangan. Enter. Ya, kayak bayangan bawahnya kan imajinasi kan gitu biasa sembarang. Imajinasi kan kita pokoknya ekspresikan apa ya. Nah, kopikan dulu bayangan. Bayangan biasanya transparan. Kalau pengen transparan, nilai opacity dikurangi. Dia transparan kayak gini. Bayangannya. Gitu ceritanya. Imajinasi tingkat tinggi. Karena bayangannya loh ini, misalkan gitu. Kayak aslinya loh ini. Gitu, kayak air kan bayangannya. Jadi bayangan itu bisa divariasi opacity-nya, tinggal ditambah lagi. Bayangannya seperti inilah misalkan. Gitu nggak masalah bayangannya. Oke, kira-kira kayak gitu. Vanisel, mantap misalkan gitu. Nah, gitu kan nggak apa-apa kata-katanya. Kan bikin iklan sebanyak-banyaknya. Nah, itu contoh. Bisa Mas ya? Bisa. Terakhir ini daripada aku tambah ngantuk meneh. Dihipnotis gitu. Terakhir, yang paling menarik ini. Ini saya close dulu semuanya ya. Saya close aja. Saya close aja. Terakhir menarik nih, yang terakhir yang seru nih yang terakhir. Tidak saya simpan ya, saya no aja. Nah, terakhir saya langsung ke intinya, Photoshop-nya ini. Saya ke bab 4 aja deh, misalkan bab 4. Di bab 4 ini, saya ini katakanlah punya file foto asli misalkan. File foto asli. Nah, foto asli ini pengen saya ganti backgroundnya. Backgroundnya saya ganti dengan background pemandangan yang lain misalkan, atau hitam putih misalkan, diganti backgroundnya. Misalkan aja gitu ya. Jadi backgroundnya saya hilangkan dengan background di pantai misalkan. Jadi kita foto bebas di mana saja. Misalkan kayak gini, backgroundnya saya ganti ke Perancis misalkan, gitu. Atau makan di rumah makan misalkan, Brunei rumah makan mewah misalkan, bisa. Nah, bagaimana caranya? Nah, pertama kita buka dulu file gambarnya. Klik dragging ke Adobe Photoshop biasa. Lepas. Misalkan gini ya. Nah, gambar kita seleksi orangnya. Misalkan kayak gini. Oke ya. Mana? Ambil dalamnya ini aja, maksudnya gitu. Cara menyeleksinya nanti, atau saya bikin foto saya aja deh ya. Saya punya foto enggak? Saya cari dulu foto. Saya punya foto saya. Kalau gambar hijau gampang menyeleksinya ya. Cuman saya cari foto saya aja deh, nanti takutnya kurang pas kan enggak enak. Saya cari foto saya dulu sing kira-kira rodok luwes misalkan. Backgroundnya saya ganti. Misalnya ini aja deh, foto saya aja. Ben aman lah gitu ya. Nanti takutnya sing duwe wow itu foto saya di gua uji coba enggak enak. Foto saya misalkan di sini saya klik, saya backgroundnya rumah makan lah gitu, mewah misalkan. Nah, saya klik dragging ke Adobe Photoshop. Jadi sampelnya foto saya sendiri aja. Misalkan aja, backgroundnya saya hilangi, burine, gitu. Ini foto dari HP katakanlah, gitu. Terus jika sudah, cara menghilangkannya yang paling disarankan pakainya yang ini. Kalau tidak warnanya dominan loh ya, saya pakainya pen tool, nyeleksi pakainya pen, kayak bikin titik-titik dibolong-bolongi, ambil tengahnya gitu. Pen tool pakainya. Pen tool, propertinya pen tool, pastikan kalau menyeleksi pakainya pet. Terus kita seleksi mulai dari ujung kepala boleh. Kalau pengen menyeleksi sebaiknya gambar diperbesar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau gambarnya kecil seperti ini kurang maksimal sebenarnya.
ketoknya pas, tapi kalau pas diperbesar, kalau ingin memperbesar pakainya ini mas, CTRL, kontrol, rodanya gulung ke atas. D itu sebenarnya nggak pas. Ini scrollnya ke atas ke bawah ya, geleng ke atas ke bawah, pakainya CTRL. Dia ketoknya pas, tapi kan ini nggak rapi. Makanya disarankan kalau menyeleksi gambar diperbesar dulu, biar hasilnya lebih pas. Memperbesar pakai ALT, roda gulung ke bawah, memperkecil. ALT, roda gulung ke atas, memperbesar. Kalau pengen melihat ke kiri ke kanan, pakainya CTRL. CTRL roda ke atas, geser ke kanan. CTRL roda ke bawah, geser ke kiri. Kalau hanya ke atas ke bawah saja, nggak usah ALT, nggak usah CTRL, langsung pakai roda aja. Ke atas ke bawah. Jadi gini modelnya. Jadi seleksinya kalau paling bagus, gambar diperbesar dulu, kita baru nyeleksi pelan-pelan. Pakai pen tool, kayak gini. Nah, hasilnya tapi bagus hasilnya. Kelamaan tapi hasilnya bagus. Lah pengen sing di, pengen sing hasilnya bagus tapi lama, pengen hasilnya jelek, kurang maksimal, tapi cepet gitu misalnya. Dah. Ya ini kan pakai perasaan, makanya grafis itu dia itu harus pelan-pelan, pakai perasaan, nah, kayak gini. Tapi kalau misalkan pengen cepat, nah bisa juga ini tak perkecil, cepat tapi hasilnya kadang-kadang nggak maksimal. Ini kecil, kan kita kecil-kecil banget. Tapi kalau saya berbesar, kan saya bisa seperti ini. Saya bisa lebih spesifik lagi. Misalnya kayak gini. Ini contoh aja. Kalau pas lagi kepengen ngedit sendiri, sing api misalkan, ini kecil-kecil. Hasilnya juga pasti maksimal ketimbang kalau tadi gambarnya kita bikin yang kecil gitu maksudnya. Paham yang saya maksud ya? Jadi kira-kira seperti, tapi ini ben cepet aja. Ben cepet aja saya bikin kecil aja. Ini contoh salahnya gitu ya, ben cepetnya ya. Jadi ketoknya pas kok, tapi hasilnya nanti kurang rapi kalau seperti ini. Jadi kurang rapi sebenarnya, kalau bagi saya kurang rapi. Nah, kita seleksi satu persatu kayak gini objeknya sampai ketemu titik awalnya. Jadi kita seleksi sampai ketemu titik awal di mana kita memulainya. Ini contoh aja. Titik awalnya pasti kan kita tahu ya titik awalnya ya. Masuk mulai lali mulainya sekondi ya kan ya lucu. Kan titik awalnya di sini. Klik titik awalnya. Ketika sudah ketemu titik awalnya, kita ambil seleksi. Klik kanan, pilihnya Make Selection. Make Selection. Nah, tulisannya gitu, Make Selection. Oke. Nah, kan kita sudah punya seleksi ini. Gitu maksudnya. Terus Ctrl J dulu. Backgroundnya sudah bisa kita ganti. Hilang backgroundnya. Itu maksudnya, background dihilangkan. Kita bisa mengambil gambar restoran misalkan. Restoran mewah misalkan. Restoran mewah, gambarnya yang mana nih? Nah, kan ben kita rame nih. Wah, keren ya. Wah, saya makan di sini nih. Misalkan kono gaya saya. Bro, sorry bro, aku neng gunain rumah makan gitu, bro. Misalkan aja. Misalkan kayak gini, saya ambil restoran ini deh misalkan. Contoh. Klik kanan, copy image. Kayak tadi, hanya copy image. Terus Alt tab ya, kalau mau pindah-pindah ke aplikasi kan Alt tab. Kita nambah layar baru dulu sebaiknya. Layar 2, kita paste. Gambarnya kecil. Saya perbesar dulu misalkan aja. Contoh aja. Nah, kalau ini contoh sembarang. Gambarnya sini, enter jika sudah. Gambar backgroundnya kita taruh di bawah, klik tarik ke bawah sini. Misalkan gitu. Sorry bos, aku lagi nih misalkan. Contoh aja. Wah editan kui, itu editanmu palsu. Kaku soalnya ya gitu. Kalau kaku biasanya dikomentari, wah editanmu ketok kui. Tapi kalau kecil-kecil tadi, kan kita meyakinkan. Ki wongnya mesti penasaran. Ki editan ora ya gitu. Tapi nek ketok pinggire kaku kayak gini, wah iki editan ki, jangan nyeleksimu kurang rapi gitu. Komentarnya koncone kayak gitu biasanya. Masa beda, Mas? Beda, ini kan ketok putih gitu, Mas. Nah, rapi maksudnya. Tapi kalau kita seleksinya teliti, kan nggak begitu kelihatan maksudnya. Apalagi kita tambahkan dengan double klik tadi. Misalnya dikasih efek kayak
timbul bevel embossnya. Jadi seperti seolah dia itu apa ya? Kita kecilin lagi. Kayak seperti menyatulah gitu ya bevel embossnya itu. Kita kasih bevel emboss, kemudian nilainya, size-nya ini kecil aja deh. Softnya, nah jadi kita buat agak soft gitu. Oke. Jadi bevel emboss. Misalnya seperti itu. Warnanya pun juga kita bisa cerahkan. Wajah saya misalkan agak kurang putih nih misalkan. Kita klik atau fotonya kurang cerah nih. Kita klik kemudian pilih image ya kata dia, image adjustment. Tadi bisa menggunakan brightness contrast. Kita bisa kontraskan lagi. Agak padang nih misalkan. Ben padang maksudnya. Ben ketok ganteng sithik lah, ben ketok putih misalkan gitu. Oke. Gitu ya dan lain sebagainya. Jadi pakai pen tool. Kemudian kita simpan file save biasa. Misalkan EDS, misalkan saya simpan di My Document. Terus EDS tadi, EDS saya simpan. Photoshopnya saya simpan PNG-nya atau JPG-nya. Save as, kemudian saya simpan tipe PNG. Bedanya PNG seperti ini nanti, saya bedakan ya PNG. Kalau misalkan saya butuhnya hanya foto saya sama anak saya aja ini, backgroundnya nggak ada, hilang misalkan, backgroundnya hilang. Nah, kalau seperti ini, saya simpannya langsung ke file save as, disimpannya menggunakan, saya save aja, file save as lagi. Oh, ini belum selesai nyimpennya, simpannya belum rampung kayak tadi, sepertinya. Oke, saya ulangi lagi, save as. Nah, saya simpannya jadikan PNG mas, PNG. PNG itu menyimpan background transparan, belakangnya nggak kelihatan. Saya simpan EDS atau 123 lah namanya, simpan. Oke, bedanya apa? Kalau saya simpan PNG dan JPG, save as. Oke, dia masih proses. File save as lagi. Saya simpan namanya JPG, tipenya 1, 2, 3, 4 misalkan. Saya simpan. Ting. Ini tipenya adalah saya simpan 2. Sama ya misalkan kayak gini ya, JPG dan PNG. Saya close. Saya close dulu. Saya close dulu. Saya close dulu. Saya buka misalkan MS Word misalkan aja. Saya buka Microsoft Word di Adobe di Microsoft Office atau Excel atau yang lainnya misalkan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, sudahlah. Saya buka MS Word aja contoh. Kemudian saya menuliskan dengan berbagai kalimat di sini, katakanlah bla 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 bla. Contoh aja. Misalkan saya punya banyak tulisan lah ya, banyak tulisan dan lain sebagainya. Misalkan kayak gini. Kalau pengen mengimpor gambar, insert, pilih menu insert picture, kita ambil gambar saya tadi. Bedanya yang PNG sama JPG. Saya ambil di dokumen EDS. Saya punya ini 123, 123, 4. Ini tipe PNG, iya ada tulisannya di situ. Ini tipe JPG. Bedanya apa? Dua file ini saya ambil. Saya klik 123, CTRL klik 123, 4. Kita insert. Kita ambil gambarnya. Ting seperti ini. Ini kita perkecil ukurannya. Kita perkecil ukurannya. Ini saya perkecil ukurannya. Saya perkecil ukurannya. Kita jadikan dia berada di atasnya tulisan. Misalnya yang ini. Wrap text in front. Dia di atasnya tulisan di sini. Dia JPG, dia di atasnya tulisan. Dia wrap text namanya in front, di atasnya tulisan. Gini ya Mas ya, kan di atasnya. Kalau PNG, saya klik, saya bikinnya wrap text in front, dia itu tembus pandang. Di sini Mas. Backgroundnya tembus pandang.
Kelihatan enggak? Ya. Jadi kalau JPEG nyimpennya background putihnya kesimpan di ini background putihnya kesimpan. Kalau PNG background putihnya hilang. Gini, background putihnya hilang. Gitu ceritanya. Oke ya. Itu yang atas apa JPG? PNG. 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 Kalau ini JPEG. Nah, gitu ceritanya. PNG, JPEG. Oke. Itulah ya contoh pengenalannya. Sekarang kita akan mencoba latihan Mas Irfan pemahaman tentang apa namanya penggunaan aplikasi Photoshop dengan latihan menyeleksi pakai kotak rectangle, pakai magic wand tool, pakai pen tool seperti apa sih gitu caranya. Ini coba saya copy dulu ya. Bahannya nanti saya taruh di sana. Saya copy dulu di desktop, foldernya folder Photoshop. Saya copy. Saya hapus dulu deh. Dokumen, foto apa namanya? Tadi di desktop, foldernya Photoshop. Saya ambilnya ini 1, 2, dan 4 aja deh. Saya copy, saya taruh di flash disk, saya paste di sana. Mudah-mudahan lancar flash disknya. Oke, mungkin itu dulu ya.